فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ المحدث أبو عمرو الهجوري حفظه الله ta'ala. Kita masih membahas hadis yang mu'allal, muka surat 51 itu ya. Kata beliau, wa ma'a qara'inatu nabbihul arifa ala irsalin fil mausul. Dan ini sudah pernah kita yaitu apa yang terakhir kita lewati ini ya sampai di sini. Yaitu bagaimana kita mengetahui suatu hadis itu mu'al berpenyakit, yaitu adanya qarinah yang mengingatkan orang yang arif, yaitu orang yang betul-betul punya makrifat dalam hadis. Bukan makrifat sufiyah, tapi makrifat yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dan juga Imam misalkan siapa? Abdurrahman bin Mahdi, yaitu pengetahuan yang sangat mendalam tentang ilmu hadis, mengingatkan dia akan adanya irsalin fil mausul, ada keterputusan dalam hadis yang zahirnya bersambung. Baik. Seperti apa yang sering jadi contoh itu, yaitu riwayat Al-Hasanul Basri terhadap Samurah radhiyallahu an. Jelas Al-Hasan pernah jumpa Samurah, tapi ternyata ketika diteliti beliau hanya jumpa sekali saja, mendengar yaitu hanya mendengar satu kali aja hadis masalah akikah, hadis akikah. Untuk hadis-hadis yang lain Al-Hasan tidak mendengar dari Samurah. Ini contoh adanya keterputusan dalam sanad yang nampaknya bersambung. Au waqfin fil marfu, atau ada suatu qarinah yang mengingatkan si peneliti yang arif bahwasanya hadis ini ternyata mauquf, terhenti kepada sahabat dalam hadis yang zahir sanadnya marfu. Dan ini memang perlu ilmu yang tinggi. Baik, masih banyak orang-orang yang mengatakan bahwasanya di antara sunnah hari Jumat itu adalah membaca surat Al-Kahfi. Karena apa? Zahir sanadnya memang sahih sampai ke Rasulullah. Tapi ketika diteliti oleh para pakar ilal, dan memang ini adalah ilmu yang khusus, kita harus merujuk ke pakar ilal, bukan sekedar lihat oh ini sanadnya sahih maka berarti hadisnya sahih. Tidak, kumpulkan dulu sanad-sanadnya, akan ketahuan kesalahan yang ada. Pakar ilal ketika meneliti itu, mereka mendapati bahwasanya sanad yang lebih sahih itu menunjukkan hadisnya itu mauquf kepada Abi Sa'id Al-Khudri, bukan ke Rasulullah. Dan juga ketika diteliti ternyata sanad yang sahih itu tidak menyebutkan lafaz hari Jumat. Tambahan hari Jumat ini dhaif. Tidak, yaitu apa? Kalah kuat dibandingkan dengan sanad-sanad yang menunjukkan secara mutlak. Jadi yang betul sebagaimana diteliti oleh Fadilatu Syekhina Jamil bin Adah As-Silwi dan Fadilatu Syekhina Muhammad bin Hizam Al-Fadli, yang rajih adalah sanadnya itu hanya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri saja tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi, dan sama sekali tidak menyebutkan hari Jumat. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, yaitu hadisnya sahih tapi hanya sampai ke Abu Sa'id Al-Khudri tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi, dan mutlak tidak disebutkan hari Jumat. Berarti apa? Sunnahnya adalah tiap hari kita membaca. Baik, itu bukan kekhususan hari Jumat. Nah, ini adalah pembahasan ilal. Hadis itu berpenyakit dan hanya orang yang pakar yang mampu melihat penyakit itu. Yang tidak pakar, maka apa? Dia hanya menengok ini dohirnya hadisnya sehat-sehat saja, seperti orang macam kita, macam kami, tengok orang ini badannya sehat, tapi dokter akan tahu, oh ini orangnya sakit ini, dilihat dari gayanya dan sebagainya. Nah, di situ akan nampak perbedaan ketinggian ilmu seseorang antara orang ini dengan orang itu dalam cabang ilmu tersebut. Kemudian kata beliau, dan tentunya setelah itu para ulama mengatakan walaupun
Walaupun dia mauquf tapi lahu hukmul marfu, yaitu tidak mungkin Abu Sa'id menyebutkan keutamaan sehebat itu dari pendapatnya sendiri dan rasional sendiri, karena masalah pahala yang terperinci macam itu tidak mungkin didapati kecuali dari Nabi. Para sahabat tak mungkin buat-buat sendiri, jadi memang boleh diamalkan tanpa kita menyatakan ini hadis marfu, cuma apa? Mauquf, cuma lahu hukmul marfu tanpa menyebutkan hari Jumat. Baik. Kemudian audukhuli hadisin fi hadis, atau qarinah yang menunjukkan sebuah hadis ternyata masuk ke hadis yang lain. Mungkin rawinya siqah, tapi apa? Khusus untuk hadis ini hafalannya agak terkacaukan sehingga bercampur. Dan yang sering terjadi adalah apa? Yang sering dijadikan sebagai contoh yaitu masuknya sebagian lafaz hadis Anas kepada hadis Abi Hurairah. Yang salah bukan sahabatnya tapi sebagian rawi. Ketika sanad-sanadnya dikumpulkan ketahuan yang betul lafaz hadis Abi Hurairah demikian, hadis Anas adalah begitu. Terkait dengan al-muslim akul muslim la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yahduluhu. Terkadang bercampur antara hadis Abi Hurairah dengan hadis Anas. Baik. Nah, ini penyakit, ini adalah ilah, yaitu penyakit hadis yang sangat mendalam. Au wahmi wahin, atau kesalahpahaman orang yang salah paham. Mungkin dia siqah, tapi di antara ribuan hadisnya itu ketahuan, oh beliau keliru, kali ini beliau keliru dan sebagainya. Nah, ini ketahuan dengan apa? Dibandingkan dengan syarat-syarat yang lain. Au ghairi dzalik, atau contoh yang selain itu. Baik. Kemudian apa? Bihaitsu yazlibu ala dhannihi dzalik, yang mana mendominasi persangkaan dia bahwasanya memang ada kekeliruan tadi. Tentunya ini bukan persangkaan orang biasa, tapi persangkaan pakar hadis seperti Abdurrahman bin Mahdi, seperti Muhammad ibnu Warrah, seperti juga apa? Abu Hatim Ar-Razi, seperti Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama yang level itu. Baik. Sehingga persangkaan mereka adalah persangkaan yang sangat kuat, seperti persangkaan Suwairafi, yaitu apa? Pakar permata. Sekedar pegang dia akan timbul persangkaan, oh ini palsu, oh ini adalah sekian karat. Baik. Kalau orang awam macam Ana jelas tak paham dengan itu, mungkin dikasih kaca yang berkilauan, terus saya akan langsung karat tengok, tak paham. Ini sebenarnya bagus, padahal ternyata dia palsu dan seterusnya. Baik, fayahkumu bih, lalu dia menghukumi dengan hasil persangkaan itu. Dan ini persangkaan yang boleh dijadikan sebagai hujah karena persangkaan muncul dari pakarnya. Seperti apa? Persangkaan dokter terhadap penyakit, jelas itu boleh jadi hujah. Persangkaan orang awam terhadap penyakit bukan hujah karena ini bukan kepakaran mereka. Au yataraddat, atau dia merasa ragu-ragu, merasa ini ada yang salah, merasa ada yang aneh. Ya fayatawat kofufi, maka dia tawatuf, dia tidak memberikan keputusan, merasa ragu ada sesuatu. Maka apa? Si pakar boleh jadi dia akan meneliti lagi, cari-cari lagi di sisi mana kesalahannya. Ini macam ada yang tak betul. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Kifayah, menukilkan dari siapa? Abdurrahman bin Mahdi. Beliau mengatakan terkadang ada sebuah hadis yang saya baru menemukan ilahnya setelah beberapa tahun. Yaitu apa? Diteliti lagi, merasa ada yang tak betul, tapi belum jumpa, lalu diteliti lagi, dibanding-bandingkan setelah beberapa tahun baru ketahuan ternyata memang ini hadisnya berpenyakit. Kemudian kata beliau, falikul lidzalika mani'un minal hukm, dan masing-masing dari perkara tadi itu apa? Yaitu qarinah untuk menunjukkan ini mursal bukan mausul, ini mauquf bukan marfu, atau hadis ini terpisah dari hadis itu, atau ini adalah suatu kesalahpahaman dan sebagainya, atau bahkan sekedar keraguan saja, ini adalah penghalang minal hukmi bisihhati ma wajada dzalika fihi minal hadis, penghalang untuk menghukumi hadis itu sahih berdasarkan apa yang dia dapatkan dari hadis tadi. Baik. Wa tariqu fi ma'rifati illatil hadis, metode untuk mengetahui penyakit hadis itu apa? Antujma turuquh, jalan-jalannya, syarat-syaratnya memang harus dikumpulkan. Fayanzura fi ikhtilafi ruwatih, lalu
si peneliti ini memperhatikan perselisihan para rawinya. Tengok, ada perselisihan tidak? Kalau ternyata semuanya sepakat, nah tahulah kita bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang sudah sesuai. Kalau ada perselisihan, nah ditengok ini perselisihan antara siapa dengan siapa. Tengok siapa yang kualitinya lebih baik. Kalau perselisihan adalah antara siapa, misalkan antara para gunung, sama-sama Jabalul Hifat, seperti Syu'bah dengan siapa itu misalkan Syu'bah dengan Sauri, maka Syu'bah mengatakan idza talaqtu ana wa Sauri fal qaulu Sauri. Kalau saya dan As-Sauri itu berselisih pendapat, maka pendapat yang betul adalah pendapat Sufyan As-Sauri. Baik, jadi tengok perselisihannya terjadi antara siapa dengan siapa. Baik. Kemudian wahifdzihim, tengok kekuatan hafalan mereka, wa itqanihim, dan kemantapan hafalan mereka. Wa katsiran ma yu'alliluna al-mausula bil mursal. Seringkali para ulama, para pakar ilal, mereka menyebutkan hadis ini berpenyakit, misalkan itu apa? Hadis mausul itu penyakitnya adalah mursal, nampak bersambung tapi ternyata dia putus. Sebagaimana yang sering kita dapatkan dalam kitab Ilal Ad-Daruqutni itu, dia akan mengatakan ternyata ini putus dari sisi ini dan sebagainya. Si fulan ternyata tidak mendengar dari si fulan. Lalu Daruqutni menyebutkan sanad-sanad yang menjadi pembanding terhadap sanad pertama, sehingga jelas memang sanad pertama ini kalah kuat dibanding sanad-sanad yang lain. Daruqutni memang apa? Imam besar lautan. Dan kitab Ilal beliau dipakai oleh Syekhul Ayahnya, cuma belum tercetak. Bi an yaji al haditsu bi isnadin mausulan wa bi isnadin aqwa minhu mursalan. Contohnya bagaimana? Yaitu hadis tadi datang dengan suatu sanad yang bersambung dan datang dengan sanad yang lain yang lebih kuat tapi dia mursal. Nah, yang seperti ini dihukumi apa? Berarti hadisnya itu mursal, hadisnya itu putus. Baik. Seperti misalkan apa? Siapa itu namanya? Muhammad ibnu Ishaq Al-Madani. Terkadang beliau meriwayatkan secara mausul, tapi beliau diselisihi oleh Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid meriwayatkan hadis yang sama secara mursal. Berarti apa? Dihukumi yang betul hadis ini mursal. Yaitu apa? Si tabi'inya langsung lompat ke Rasulullah, tidak menyebutkan sahabat. Fayuhimu annal wasila ghairu dhabit. Maka ketika dua syarat tadi dikumpulkan akan menimbulkan pemahaman bahwasanya al-wasil, yaitu rawi yang meriwayatkan secara bersambung, misalkan tadi siapa? Muhammad bin Ishaq rahimahullah, memang beliau satu. Kalau menyelisih yang lain memang beliau kalah. Ghairu dhabit, yaitu tidak mantap hafalannya terhadap hadis tersebut. Au adami luqyir rawi liman rawaan, atau nanti akan membawa kesimpulan bahwasanya si rawi itu tidak berjumpa dengan rawi yang di atasnya, yang dia meriwayatkan hadis itu dari rawi tersebut, tidak jumpa dengan si guru itu. Baik, ma'a imkani dzalik, padahal ini memungkinkan untuk jumpa. Makanya ini dikatakan apa? Mu'al, berpenyakit yang tersembunyi. Adapun kalau terang-terangan, yaitu nampak sekali bahwasanya tidak mungkin jumpa, ini dikatakan sekedar putus biasa, munqati. Seperti misalkan langsung Hamad bin Zaid mengatakan qaula Rasulullah. Nah, ini langsung dikatakan munqati atau mu'dhal, tidak dikatakan mu'al. Kenapa? Penyakitnya jelas. Hamad bila jumpa sahabat, apalagi jumpa Rasulullah, maka ini tidak dikatakan hadisnya mu'al. Yang dikatakan mu'al adalah yang penyakitnya itu samar-samar, yaitu zahirnya dia mungkin saja jumpa dengan si guru itu, tapi ketika diteliti ternyata dia tidak jumpa. Nah, ini yang dikatakan mu'al, yaitu penyakitnya tersembunyi. Ilahuna wallahu a'lam. Sedikit-sedikit aja ya, karena ini pembahasannya memang detail, pembahasan mustalah tentang hilal.